Setiap masjid mesti menjaga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Kemudian amaliyahnya mesti mengikut amaliyah satu di antara 4 mazhab yang sampai sekarang hidup di dunia Islam, dan akhlaknya, suluknya mesti mengikut tasawuf sunni. Lalu kalau ada yang bertanya apa dasarnya, jangan sembarang membawa pengajian ke masjid padahal tidak kenal, padahal sesat, padahal menyimpang. Makanya aneh kalau ada pengurus masjid merasa paham agama, yang Wahabi diajak, yang Ahlu Sunnah diajak, yang tasawuf sesat diajak, yang tak jelas kemana-mana diajak. Kalau memang mengerti, pastikan umat itu ajaran benar dalam akidah, benar dalam amaliyah, benar dalam berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan rahmat, dengan nikmat, dengan karunia Allah yang kita gunakan sampai saat ini, tidak pernah terputus dan selalu mengucur 24 jam meskipun kita dalam keadaan lalai, kita lupa, kita maksiat, kita durhaka, bahkan di saat apapun kondisi kita, Allah Subhanahu wa taala tetap kucurkan nikmat. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, berkumpul dengan beliau di saat semua orang ketakutan, semua orang kecemasan, tak ada yang bisa menolong kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa waktu belakangan kami para asatiz di Riau menghimbau agar masjid-masjid dikelola, diurus oleh orang-orang yang mengerti dengan agama dan peduli dengan agama, serta orang-orang yang memang mau mengurus masjid lillahi ta'ala. Dan di antara yang kami usulkan, setiap masjid mesti menjaga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Kemudian amaliyahnya mesti mengikut amaliyah satu di antara 4 mazhab yang sampai sekarang hidup di dunia Islam, dan akhlaknya, suluknya mesti mengikut tasawuf sunni. Lalu kalau ada yang bertanya apa dasarnya, kenapa mesti mengotakkan umat Islam? Sebagai jawaban dari itu adalah dalam Al-Quran Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa sesungguhnya semua masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan menyeru bersama dengan Allah apapun selain Allah. Maknanya tauhidkan Allah di masjid-masjid itu, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Berdasarkan itu Imam Ibn Katsir menafsirkan, kata beliau, yaqulu ta'ala amiran ibadahu ay yuwahhiduhu fi majali ibadatihi wa la yadda'i ma'ahu ahad wa la yushrik bihi.
Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Allah menyuruh hamba-hambanya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan jangan mengangkat, mengakui, menyetujui, meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga ini maknanya di masjid-masjid kita ajarkan umat akidahnya akidah yang benar. Kalau mereka beribadah, mereka bermuamalah atau beramal apa saja, ajarkan mereka amaliyah yang benar menurut ajaran Islam. Saya bacakan sedikit lagi ada tafsiran Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Di antara di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan an Ikrimata nuzilat fil masajid kulliha. Ayat ini turun berkenaan dengan seluruh masjid, tidak terbatas masjid mana saja. Hiya lillahi fala tasjudu biha li ghairihi, bahwa semua masjid itu adalah milik Allah atau patut kita hanya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh untuk yang lain. Wa dzakaru inda hadza al-qawla al-hadits as-sahih من رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة أشار بيديه إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين. Imam Ibn Katsir menukilkan bahawa kata Imam Sa'id bin Jubair, ayat ini turun terkait, kata Imam Ikrimah, ayat ini turun terkait semua masjid. Tidak hanya terbatas Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, tapi semua masjid. Bahawa di semua masjid itu ibadahlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah dengan sujud yang benar, sujud yang diajarkan syariat. Lalu mereka menukilkan sebuah hadis. Apa hadisnya? Aku disuruh, kata Rasul, untuk sujud di atas 7 tulang. Mana 7 tulang itu? Beliau tunjuk kepada kening beliau yang pertama. Itu satu. Yang kedua, wal yadaini, kedua tangan. Satu kanan, 2 kiri, sudah 3 dengan kening. Wa rukbataini, 2 lutut, maka sudah 5. Wa atrafil qadamaini, 2 ujung kaki, 7 seluruhnya. Ini berarti kalau orang mau ibadah di masjid, ajarkan dengan cara ibadah yang benar. Tauhidnya ajarkan tauhid yang benar, ibadahnya ajarkan ibadah yang benar. Lalu bertanya, bagaimana tauhid yang benar itu? Bagaimana akidah yang benar itu? Kita coba baca. Akidah yang benar itu yang mana satu? Sebab setelah masa Rasul itu kita tidak bisa konfirmasi Rasul yang benar yang mana satu Rasul. Kalau Rasul hidup kita tinggal tanya. Setelah Rasul kita tak bisa bertanya. Banyak orang kemudian mereka mengajarkan Islam yang mereka pahami. Kita tengok apa kata Imam Ibn Khaldun. Qala Ibn Khaldun fi muqaddimatihi, innal fiqha al-mustanbata min al-adillati asy-syar'iyyati kathura fihi al-khilaf bain al-mujtahidin bi ikhtilafi madarikihim wa anzarihim khilafan la budda min wuqu'i. Kata Ibn Khaldun, fikih yang diistimbat oleh ulama dari dalil syariat itu banyak ikhtilaf para mujtahid di sana. Ikhtilaf mereka perlu dipahami dengan baik, bukan karena yang satu mengambil dalil dari Quran dan Sunnah, yang lain tidak. Tapi mereka sama berdalil dengan Quran dan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, dan dalil-dalil yang lain yang menjadi dalil bagi para mujtahid. Ada nanti masalih mursalah, ada nanti syaddu dzari'ah, dan yang lain-lain. Perbedaan mereka, perbedaan dalam memahami setiap dalil dan bagaimana menurunkan dalil kepada realita
sehingga setiap realita ketika dikaji dengan dalil ada relevansinya. Dan ayat yang kita kaji, hadis yang kita kaji memang korelasinya ada dengan masalah yang diselesaikan, sehingga ayat dan hadis hukumnya menjelaskan masalah yang sedang kita cari. Ulama beda pendapat dalam menyimpulkan ini maksud ayat ini apakah A atau B. Contoh mudahlah, dalam pengajian sering kita contohkan basuh kepala ketika wuduk. Yang benar itu basuh kepala keseluruhan, usap, basahkan tangan, usap mulai dari depan sampai ke belakang, setelah belakang balik lagi ke depan, atau usap sebagian. Quran dan hadis tidak memutuskan, tidak memastikan yang mana satu benar di antara dua cara tadi. Karena dalam ayat Quran, ketika para ulama mengkaji harful ma'ani yang ada pada ayat itu, contoh huruf ba, apakah huruf ba itu lil ilsaq, lit tab'id, atau makna yang lain? Lil ilsaq misalnya harus nempel seluruh tangan, atau tab'id cukup sebagian saja. Quran tidak menjelaskan, Nabi tak menjelaskan. Ketika kita cari hadis Nabi untuk penjelas, dalam hadis Nabi kita jumpa ada hadis yang mengajarkan cara basuh kepala seperti yang pertama tadi. Dan ada lagi hadis Nabi ketika seorang pakai imamah, Nabi suruh geser imamah lalu cukup mengusap di ubun-ubunnya saja. Jadi mau keseluruhan, mau sebagian, ada hadis Nabi menjelaskan keduanya. Yang mana yang benar satu, Nabi tak menjelaskan yang mana yang benar satu. Disitulah ulama memutuskan, kata sebagian yang harus itu keseluruhan, kata sebagian mesti sebagian saja, tidak harus keseluruhan. Maka dalam mazhab Syafi'i wajib sebagian, tapi sunnah jika keseluruhan diusap. Jadi beda ulama Bapak Ibu, bukan karena satu mengambil Quran dan hadis, yang lain mengambil dongeng, yang lain mengambil komik, yang lain mengambil Injil, Taurat, bukan. Sama mengambil Quran dan hadis, tapi pemahaman mereka terhadap ayat Quran, terhadap hadis yang tak sama. Saya lanjutkan bacaannya. Biikhtilafi madarikihim wa anzarihim, beda mereka dalam memahami nas dan persepsi mereka dalam menyikapinya. Khilafan la budda min wuqu'ih, itu khilaf yang memang sesuatu yang patut dan wajar terjadi, bahkan pasti terjadi. Sebab Nabi SAW di antara doa beliau yang tak dikabul Allah ketika berdoa di masjid ijabah, umatku jangan berselisih ya Allah, Allah tak kabulkan doa itu. Wattasa'a fil millati ittisa'an 'azima, perbedaan itu dalam beragama semakin luas. Sebenarnya perbedaan itu seluas apapun, asal dada kita luas tidak ada masalah. Tapi kalau dada sempit, jangankan banyak perbedaan, berbeda dengan satu orang ya, itu sudah terasa macam di neraka. Wa kana lil muqallidina ay yuqallidu man sya'u, dan orang yang tak bisa beristihad seperti ulama yang bisa mengkaji Quran dan hadis, mereka silakan ikut siapa yang mereka mau. Mau ikut Imam Syafi'i silakan, Imam Abu Hanifah silakan, Imam Malik silakan, Imam Ahmad silakan, Imam Abu Thawr silakan, Imam Ats-Tsawri silakan. Ikut siapa saja. Thumma lamma intaha al-amru ila al-a'immatil arba'ah wa kanu bi makanin min husnil dhann iqtasara 'ala an-nasi taqliduhum. Dulu ulama banyak, mujtahid banyak, tapi begitu muncul imam mazhab yang empat, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, empat imam ini muncul, orang-orang berbaik sangka bahwa ijtihad mereka sudah cukup. Maka orang-orang tak lagi mengikut mujtahid yang lain, mereka cukupkan mengikut imam yang empat ini. Fa uqimat hadhil madzahibul arba'ah usulan lil millah, sehingga empat mazhab ini dianggap inilah pokok-pokok ajaran agama itu, inilah pondasi agama, sehingga masalah amaliyah selesai dalam empat ulama ini, dalam empat mazhab ini. Ini Imam Ibn Khaldun menyebut. Sekarang kita menghimbau agar masjid-masjid mengikut satu di antara yang empat. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibn Khaldun itu, agar beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mengikut metode ulama dari salaf sampai sekarang. Lalu lanjut kata Imam Ibn Khaldun, wa ma'lumun anna li ha'ulai al-a'immah al-arba' hazzan awfar
fil umuril i'tiqadiyah wal ahaditsin nabawiyah wal a'malil qalbiyah kama huwa zahirun liman ta'ammala siyarahum. Perlu diingat bahawa para ulama ini mereka sebenarnya orang pakar juga dalam masalah i'tiqadiyah, dalam masalah hadis Nabi, dalam masalah amal qalbiyah, dalam masalah hati. Sehingga mereka jangan dianggap mereka hanya ulama dalam masalah amaliyah, bukan. Mereka ahli dalam masalah bahasa, ahli dalam masalah hadis, ahli dalam masalah tafsir, ahli dalam masalah akidah, ahli dalam berbagai bidang ilmu yang lain. Ini tentu saja paham kalau orang-orang mengkaji sejarah hidup mereka, biografi mereka, dan mengkaji tentang bagaimana keilmuan mereka. Wa inna ma kana a'zamu ishtighalihim bi ilmi al-fiqhi li'annahu kana huwal aham fi zamanihim. Kenapa mereka itu terkenal sibuk dengan fikih saja atau fokus dengan fikih saja? Karena itulah yang urgen di zaman mereka, itulah prioritas di zaman mereka. Sehingga jangan kira Imam Syafi'i itu tak ngerti akidah, bukan. Sehingga kita tak patut ikut akidah beliau, tidak. Beliau di zaman beliau tidak urgen, tidak prioritas, tidak punya hajat untuk mengkaji akidah seperti di zaman setelah beliau. Maka kaji beliau fokus dalam bidang fikih saja, mengistimbat Al-Quran dan hadis untuk diamalkan oleh umat. Saya lanjutkan baca Imam Ibn Khaldun tadi. Wa ammal bid'ah wal ahwa'u fil umuri li'tiqadiyah wal adwa'il qalbiyah wa in wujidat fi zamanihim lakin lam yuntashar fil aqtari shiraruha wa lam yu'zam fil khalqi syarruha. Lalu lanjut kata Imam Ibn Khaldun, sedangkan perkara bid'ah, kemudian orang-orang ikut hawa nafsu dalam masalah akidah, kemudian penyakit-penyakit hati meskipun ada di zaman mereka tapi tidak tersebar luas, dampaknya juga tidak banyak di masyarakat. Artinya ibarat penyakit ini penyakit kecil, ada yang lebih besar yang diperlukan di zaman itu, maka fokusnya di fikih. Lalu kita lanjut. Wa ba'da haula'il a'immah al-arba'ah izdadatil bid'ah. Setelah masa imam mazhab yang 4 tadi, banyak bid'ah muncul. Wal ahwa, orang-orang mengikuti hawa nafsu dalam berakidah itu makin banyak. Quwwatan wa intisharan, makin kuat dan makin menyebar luas. Wa tatayarat fil aqtaril ardi shirara. Kemana-mana bid'ah ini berkembang. Kata orang Wahabi, ini bagai api yang menyambar-nyambar. Bid'ah ini menyambar-nyambar, dia menyambar kemana-mana. Fahina idin qamat a'immatud din min ahli al-madahib al-arba'ah lidh-dhubbi wan-nidhali amma kanu alayhi min al-aqaid allati alayha as-salaf as-salih hatta intaha al-amru ila al-imamaini Abil Hasan al-Ash'ari wa Abil Mansur al-Maturidi radhiyallahu anhuma faqama ahsana qiyamin lidh-dhubb wan-nidhali amma kanu alayhi min siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tariqati ashabih. Jadi begitu banyak muncul bid'ah, banyak muncul berbagai ajaran yang mulai melenceng, menyimpang, perkara yang menjadi penyakit hati mulai menyebar banyak. Apa yang terjadi? Fahina idzin qamat a'immatud din, muncullah para ulama-ulama, para imam dalam agama ini dari 4 mazhab untuk mengcounter, untuk membersihkan akidah-akidah yang terjadi di zaman itu, dan umat diajak untuk kembali kepada akidah ulama salafus salih. Artinya dulu banyak muncul bid'ah. Bid'ah dari orang Khawarij, orang Syiah, orang Jabariyah, orang Qadariyah, orang Hasyawiyah, Mujassimah, yang sekarang dihidupkan oleh Wahabi, hidup Mu'tazilah. Sehingga ulama 4 mazhab mereka mengcounter, mereka berdiri tegakkan hujjah, mereka bantah berbagai keyakinan yang sesat. Hatta intahal amru ilal imamaini,
sehingga muncullah dua orang imam yang waktu itu sangat terkenal dibanding yang lain, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Semoga Allah ridai beliau keduanya. Kedua imam kemudian faqama ahsana qiyam. Kedua imam mereka melakukan peran terbaik membela akidah Ahlus Sunnah atau akidah yang sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, membantah bid'ah. Maka sejak saat itu dikenallah akidah mereka berdua dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu tidak ada istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kedua imam ini muncul, mengcounter berbagai bid'ah, mengembalikan akidah yang tersebar masyarakat kepada akidah sesuai dengan Rasul dan sahabat, disebutlah akidah mereka berdua dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada sejarah, bukan ngaku-ngaku. Gara-gara pakai jenggot saya pakai jenggot saya Ahlus Sunnah, celana dipotong cingkrang saya Ahlus Sunnah, bukan. Saya pakai cadar Ahlus Sunnah, bukan. Saya pakai baju jalabiah Ahlus Sunnah, bukan. Saya salat jamaah di masjid Ahlus Sunnah, bukan. Ada sejarahnya. Jadi jangan sembarang mengambil istilah Ahlus Sunnah itu. Lalu lanjut. Kata Imam Ar-Ramli dalam kitab Syarhul Minhaj, kitab beliau Nihayatul Muhtaj. Kitab Nihayatul Muhtaj ini sebuah kitab yang di masa hidup beliau itu sudah didebat oleh 400 ulama. Ulama yang hebat sekelas dengan orang yang menulisnya. Artinya kitab ini sudah lolos berbagai tes ilmiah, tes akademisi. Apa kata beliau? Wal mubtadi'u man khalafa fil aqaidi ma alaihi ahlu sunnah mimma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ba'dahum. Ahli bid'ah itu kata beliau, siapa saja yang akidahnya berbeda dengan akidah ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah tadi? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang akidah mereka sesuai dengan akidah Nabi dan akidah sahabat dan ulama salaf setelah mereka. Wal muradu bihim fil azminatil mutaakhirah imamaha Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi wa atba'uhuma. Di masa belakangan setelah masa Rasul, sahabat, kemudian ulama salaf, yang disebut Ahlus Sunnah, keyakinan sesuai dengan Rasul sahabat itu adalah keyakinan yang imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan imamnya Abu Mansur Al-Maturidi. Keyakinan beliau, keyakinan murid-murid beliau, keyakinan pengikut beliau, itulah yang di zaman belakangan ini dikenal dengan ulama atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala Murtada Az-Zabidi, dilanjutkan kata Imam Murtada Az-Zabidi, Al-Hafiz, ulama ahli hadis, dikenal dengan Al-Hafiz. Fil fasl tsani min muqaddimati syarh kitab qawaid al-aqaid min al-ihya. Dalam fasal yang kedua pada muqaddimah syarah kitab qawaid al-aqaid pada kitab al-ihya, beliau punya kitab syarah daripada Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Bila disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud akidah Asy'ari dan akidah Maturidi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita menyebut umat, masjid, pengajian mesti dibawa kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnahnya sifat 20 atau Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah. Ini dasarnya. Sebab masjid-masjid itu lillah. Masjid itu milik Allah. Maka bawalah orang untuk ibadah kepada Allah dengan akidah yang benar. Akidah yang benar itu Ahlus Sunnah. Masjid ini untuk orang ibadah kepada Allah. Bawalah mereka ibadah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu ibadah berdasarkan ijtihad para ulama yang paham Quran dan hadis terhadap Quran dan hadis. Sehingga ibadah mereka di masjid ini ibadah yang benar, berdasarkan
ijtihad para ulama yang punya qawaid, yang punya kaidah, yang punya manhaj yang sudah teruji. 4 mazhab itu sudah teruji. Makanya itu yang hidup sampai sekarang. Di Riau itu yang kita ajak pengurus masjid, jamaah, para ustaz. Kajian kita mesti hidupkan ahlus sunnah dalam akidah, bermazhab dalam fikih, tasawuf sunni dalam akhlak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengajak orang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mengajak umat agar mereka bersatu kepada ajaran sesuai dengan Rasulullah dan sahabat, bukan memecah. Justru ketika dibawa umat mesti ikut Wahabi, ikut Syiah, ikut ni segala macam, itu berarti kita mengotakkan umat yang dulu sudah terkotak. Yang terkotak kita giring untuk terbuka menjadi umat yang besar, tidak ada sekat. Ahlus Sunnah yang menyatukan semuanya, sehingga Masjid Raya An-Nur menjadi pemersatu. Pemersatunya dengan apa? Akidahnya Ahlus Sunnah, amaliyahnya mesti amaliyah sesuai dengan imam mazhab yang 4, tasawufnya mesti sunni. Supaya tasawuf di Riau ini yang sesat-sesat itu kembali pada yang benar, insya-Allah hari Jumat 12 Januari jam 8.30 sampai 11.30 kita akan mengadakan muzakarah di Masjid Raya An-Nur. Kita undang para pegiat dakwah dan mubaligh di Riau. Pematerinya Ustaz Abdul Samad, Ustaz Muhammad Abdi, Ustaz Iskandar Arnel. Para praktisi dan para pemikir dalam tasawuf yang kita undang. Muzakarah kita di situ. Sehingga berbagai ajaran sesat, ajaran menyimpang, orang tahu, pengurus masjid tahu, jamaah tahu. Jangan sembarang membawa pengajian ke masjid padahal tidak kenal, padahal sesat, padahal menyimpang. Makanya aneh kalau ada pengurus masjid merasa paham agama, yang Wahabi diajak, yang Ahlus Sunnah diajak, yang tasawuf sesat diajak, yang tak jelas kemana-mana diajak. Kalau memang mengerti, pastikan umat itu ajaran benar dalam akidah, benar dalam amaliyah, benar dalam berakhlak. Baru pengurus yang mau mengurus masjid lillah sesuai dengan ayat tadi. Sebagai penutup, wa dzakara Al-Izz bin Abdussalam, kata Imam Al-Izz bin Abdussalam, beliau sultanul ulama, ulama yang sangat hebat di zaman beliau. Anna aqidat al-Asy'ari ajma'a 'alaihima asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala'il Hanabilah wa wafaqahu 'ala dhalika min ahli 'asrihi Syekhul Malikiyah fi zamanihi Abu Amr ibn al-Hajib wa Syekhul Hanafiyah Jamaluddin al-Husairi wa aqarrahu 'ala dhalika Taqiyyu Subki fima naqalahu anhu waladuhu Taj. Kata Imam Al-Izz bin Abdussalam bahawa akidah Asy'ari sepakat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan para senior atau ulama yang lurus Hambali bahwa akidah itu akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah, akidah yang sesuai dengan Rasul dan sahabat. Sehingga ulama 4 mazhab ikut dengan akidah Asy'ari. Wa wafaqahu 'ala dzalika, dan sepakat dengan akidah itu para ulama yang hebat di masanya. Syekhul Malikiyah di zamannya, ulama syekh terkenal, syekh paling hebat dalam Malikiyah di zamannya, Imam Abu Amr al-Hajib, Ibnul Hajib. Beliau menyebut Asy'ari akidah Ahli Sunnah. Dan Syekh Hanafiyah di zamannya Jamaluddin al-Husairi, Asy'ari Ahli Sunnah. Dan Taqiyyu Subki juga mengatakan Asy'ari Ahli Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh anaknya Tajus Subki. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu Bapak Ibu bingung, tidak perlu Bapak Ibu cari kemana-mana lagi. Di Riau sudah dihidupkan kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian-kajian bermadhab, berbasis kitab. Ustaz-ustaz kita mengajarkan, tinggal hadir saja. Kalau ingin ilmunya bertambah, ilmunya berkembang, kalau ingin pembahasannya tidak hanya selalu membahas sabar,
selalu membahas tentang syukur, tentang ikhlas. Ikuti pengajian berbasis kitab. Pilarnya 3. Mengikut ahli sunnah wal jamaah dalam aqidah, mengikut mazhab yang 4 dalam fikih di Indonesia, fikih Syafi'i, dan tasawuf sunni dalam akhlak.